Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Basit Al-Fajri, NIM 20003. Di sini saya akan menjelaskan tentang ichnofosil. Ya, mari kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ichnofosil. Apa sih itu ichnofosil? Ichnofosil atau sering kita ungkapkan dengan fosil jejak atau trace fosil, itu merupakan suatu unsur struktur sedimen berupa track, trail, burrow, tube, boring, atau tunnel yang terawetkan atau terfosilisasi sebagai hasil aktivitas kehidupan organisme. Dan ilmu yang mempelajari tentang ichnofosil sendiri itu disebut dengan ichnologi. Oke, lanjut kita ke pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik ichnofosil. Jadi ichnofosil itu memiliki karakteristiknya. Yang pertama yaitu ichnofosil mengindikasikan adanya suatu tingkah laku atau kebiasaan organisme. Kemudian yang kedua itu tidak ada fosil jejak yang mengalami reworking. Kemudian yang ketiga itu organisme yang sama bisa membentuk jejak yang berbeda tergantung substratnya. Kemudian yang keempat itu suatu jenis fosil jejak bisa dibuat oleh beberapa organisme. Jadi tidak hanya satu saja, bisa beberapa organisme yang membentuk suatu jenis fosil jejak. Kemudian ichnofosil sendiri tidak begitu relevan untuk penentuan umur. Kemudian fosil jejak biasanya memiliki spesies spesifik. Terus yang terakhir, fosil jejak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Oke, lanjut kita ke klasifikasi ichnofosil. Jadi ichnofosil itu diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Ini berdasarkan tingkah laku atau behavior. Ichnofosil terbagi atas yang pertama yaitu repignia atau crawling. Jejak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, biasanya membentuk jejak yang relatif lurus ataupun melengkung. Lanjut yang kedua yaitu kubiknia atau resting, yaitu jejak istirahat suatu organisme pada sedimen halus. Bisa juga akibat dari organisme yang bersembunyi dari predator ataupun menunggu mangsa. Lanjut yang ketiga yaitu fugignia atau escaping, yaitu jejak yang dihasilkan organisme untuk lari akibat sedimentasi mendadak seperti arus turbidin. Oke, lanjut yang keempat yaitu domicnia atau dwelling, yaitu jejak saat organisme tinggal pada substrat sedimen, dilakukan oleh hewan yang hidup secara infaunal. Oke, lanjut yaitu ada vodignia atau feeding, yaitu jejak yang dihasilkan oleh organisme pada saat mencari makan di dalam substrat, terbentuk di dalam substrat sedimen. Lanjut yaitu ada agrechnia atau trap dan farming, yaitu jejak organisme saat membuat perangkap makanan, biasanya berupa burrow yang saling terhubung untuk menangkap mangsa yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah pasignia atau grazing, yaitu hampir sama dengan repignia, tetapi organisme berpindah sambil memakan nutrien atau mikroorganisme di atas substrat. Biasanya jejak berputar melengkung di atas substrat. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu substrat dan preservasi ichnofosil. Apa itu substrat dan preservasi? Mari kita bahas bersama-sama. Substrat adalah sedimen di mana fosil jejak dapat ditemukan. Substrat ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu soft ground, yaitu substrat yang pada umumnya tidak terkonsolidasi. Lanjut yaitu ada firm ground, yaitu substrat semi consolidated atau belum terlitifikasi. Yang ketiga itu adalah hard ground, yaitu substrat yang sudah terkonsolidasi dan terlitifikasi secara penuh. Yang terakhir itu ada wood ground. Apa itu wood ground? Yaitu substrat yang terbentuk secara in situ dan menerus secara lateral. Yang
Selanjutnya itu ada preservasi. Apa itu preservasi? Preservasi adalah melestarikan suatu ichnofosil baik dengan merawat atau membuat ichnofosil itu tetap ada. Preservasi ichnofosil ini memiliki beberapa faktor supaya terbentuk ichnofosil itu. Faktor yang pertama itu ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu seperti turbiditas, salinitas, energi arus, dan temperatur dan sebagainya. Kemudian faktor yang lain itu ada substrat dan jenis organisme itu sendiri. Oke. Kemudian menurut Seilleker dan Martinson, suatu ichnofosil pada suatu substrat dapat terpreservasi menjadi 3 tempat, yaitu ditemukan di bagian atas dari lapisan atau bisa disebut epirelief atau epiknia. Kemudian ditemukan pada tubuh lapisan, ini disebut dengan full relief atau endiknia. Kemudian ditemukan pada batas lapisan, ini semi relief atau esiknia. Dan ditemukan di bagian bawah dari lapisan, yaitu hiporelief atau hepiknia. Lanjut ke ichnofacies. Ichnofacies adalah kumpulan dari beberapa ichnofosil yang pembentukannya berdasarkan lingkungan yang sama. Ichnofacies ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama Tripanites ichnofacies, terbentuk pada substrat yang terlitifikasi secara keseluruhan seperti hard ground, pasir berbatu, dan reef. Anggota fasies ini antara lain Coulostrepsis, Entombia, Echinoid, Boring, dan Tripanites. Ichnofacies yang selanjutnya yaitu ada Teredolites ichnofacies, terbentuk pada substrat kayu, diproduksi oleh organisme laut seperti cacing kapal modern dan teredo. Yang ketiga adalah Glossifungites ichnofacies. Ini terbentuk pada wood ground substrat seperti lumpur yang terhidrasi. Anggotanya antara lain Gastrocaenolites, Diplocraterion, dan Psilonicus. Selanjutnya ada Scolytos ichnofacies. Ini berkembang pada lingkungan garis pantai berpasir, shallow shelf, kipas laut dalam, dan slope batial. Tetapi jumlahnya ini masih sedikit. Kemudian beberapa genus yang masuk kelompok ini antara lain Scolytos, Diplocraterion, Thalessinoides, dan Opimorpha. Ichnofacies yang selanjutnya itu ada Psilonicus ichnofacies, terbentuk di daerah non-marin dan di daerah yang sangat dangkal. Contohnya trek dan jejak serangga, reptil, mamalia, dan burung. Selanjutnya ada Nereides ichnofacies, terbentuk pada lingkungan laut dalam atau abisal atau pada lingkungan turbidit. Genus yang masuk dalam kelompok ini antara lain Nereides dan Scalarituba. Ichnofacies selanjutnya ada Zoopicos ichnofacies. Ini terbentuk pada lingkungan laut dalam atau batial, di mana airnya tenang, tidak dipengaruhi oleh gelombang. Kemudian kadar oksigennya cukup rendah dan dasarnya itu berlumpur, tetapi dapat terjadi di substrat yang lain. Ditandai dari jejak yang sederhana hingga kompleks. Biasanya didominasi oleh jenis horizontal. Contoh dari ichnofacies jenis ini itu adalah Chirophyton dan Zoopicos psicocypon. Selanjutnya ada Clusiana ichnofacies, terbentuk pada laut dangkal namun lebih dalam dari Scolytos, sekitar subtidal zone, dan sangat dipengaruhi oleh gelombang. Beberapa genus yang termasuk kelompok ini antara lain Rusopicus, Clusiana, dan Rhizocorallium. Kemudian yang terakhir itu ada Scoinea ichnofacies. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu fungsi mempelajari ichnofosil. Jadi apa sih fungsi kita mempelajari ichnofosil? Yang pertama itu adalah sebagai korelasi stratigrafi. Yang kedua interpretasi paleoekologi, interpretasi lingkungan pengendapan, dan interpretasi batimetri. Ya, demikian pembahasan mengenai ichnofosil yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.